Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Sobat LDM? Kembali lagi bareng Ana, bareng aku. Biasanya kalau anak LDK tuh Ana ya. Bareng Ana Muhammad Rizky Rainer alias Rainer. Dan bareng saya, Ana Bayi Haki Pramasidik alias Prem. Ketemu lagi di podcast LDM Bercakap. Cakap-cakap penuh manfaat. Masya Allah. Tepuk tangan. Jadi kita tidak berdua ya, Prem ya? Yoi. Tentu spesial. Spesial banget sekarang. Spesial ya. Karena udah disiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Seperti biasa ya? Seperti biasa. Kita tuh udah disiapkan dari jauh-jauh hari ya, Sobat LDM. Jadi kita tuh persiapan yang udah matang banget gitu ya. Ya, Insya Allah. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang matang banget. Setelah kemarin kita bercakap dengan Humasmen ya. Iya, alias Kakang Muhammad Hanif Al-Aufa. Anu rajin, anu sawarna sae gitu ya. Pokoknya anu super produktif. Kalau kemarin bisa sholat jenazah. Bisa jenazah, mimpin atau bisa sholat. Oh, iya. Atau bisa jadi jenazah. Itu semuanya bisa ya, Insya Allah. Dan tentu ya, Prem. Kalau kemarin mah Kang Hanif Humasmen yang produktif, terus juga tipe mahasiswa nanti apa kemarin itu ya? Oh, baru inget sih Prem kemarin ya. Apa? Kan kemarin itu cenah. Mahasiswa kupu-kupu. Apa kupu-kupu teh? Kuliah pulang. Terus ada kura-kura. Kuliah rapat. Nah, kemarin itu Hanif tuh kuda-kuda gini ya. Katanya teh, itu masih ternyata kuda-kuda teh ada artinya, Prem. Saking Masya Allahnya gitu. Kuda gitu, kuliah dakwah. Masya Allah. Jadi teman-teman kemarin yang nonton episode episode sebelum ini ya. Ada kan ya masalah kuda-kuda dari Kang Hanif. Jadi beliau tuh emang dakwah banget ya. Jadi kuliah dakwah, Masya Allah. Tidak kalah dengan Kang Hanif ya. Kuliah dakwah. Kalau sekarang kayaknya kuliah dakwah gitu ya. Bukan mun bahasa sana gerengseng. Iya, benar. Pokoknya raja terakhir ya. Mungkin bisa ditebak ya. Sobat LDM, tebak. Atau kita kasih spill lagi tanda-tandanya? Boleh. Mau di spill apa nih? Spill apanya? Jadi beliau tuh pasti punya rambut. Terus tidak berkacamata. Iya. Kalau kemarin berkacamata. Iya, kacamata. Rada sipit ya. Oh, rada sipit? Iya, rada sipit. Kok ini baru tahu sih? Oh gitu? Oh, enggak sipit ya? Oh, sipit. Rada sipit, teman-teman. Gitu. Terus rambutnya agak ikal. Kayak aneh lah, kurang lebih kayak ikal gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi sih yang identik sama dia? Hafalannya. Oh, iya, hafalan. Itu poinnya banget sih. Poin banget. Beliau seorang hafiz yang Masya Allah murojaahnya sering ya. Dan apalagi Prem, ciri-cirinya bermujahadah. Tentu ya. Ini beliau berpendidikan di jurusan yang identik dengan Quran. Masya Allah. Sama ya kayak kemarin juga. Iya, sama kayak kemarin. Gak tahu sekelas gak beliau? Kayaknya ya. Kayaknya sekelas. Kelas ya. Agak tahu ya. Pokoknya sudah ya. Atau mau tebak dulu, tulis di kolom komentar ya. Di stop, 5 detik boleh ditunggu dulu. 1, 2, 3. Oke. Siap. Bener. Jawabannya adalah betul. Oh iya, kayak kenal ya itu template. Oke. Kali ini di kesempatan podcast kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang menjadi leader kita di Lembaga Dakwah Mahasiswa. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Muhammad Hamzah Nasrullah. Tepuk tangan teman-teman. Masya Allah ya. Seperti biasanya sudah lama tidak bertemu dengan sosok Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, lama banget ya Allah. Kapan terakhir ketemu? Kemarin? 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Oh, langsung ada suaranya itu. 2 jam yang lalu ya. Tadi baru beres apa? Tadi itu baru beres stand ya. Stand. Untuk maba. Seperti biasa kalau video ini tayang, teman-teman bisa ikut kami di Lembaga Dakwah Mahasiswa karena sedang oprek. Nah, ada 2 gelombang. Jangan khawatir ya, teman-teman bisa ikut IEC volume 1 juga volume 2. Oke, udah dianggurin dari tadi. Hamzah Nasrullah, kita manggilnya Kang Hamzah, ketua TUM atau gimana, Prem? Enaknya. Coy. Oke, coy, janganlah. Ya, TUM aja lah. TUM. Oke. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TUM Hamzah Nasrullah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah ya. Sudah lama tidak mendengar suara TUM ya. Gimana nih? Oke. Keadaannya gitu ya. Gimana? Bukan kabarnya, keadaannya aja. Keadaannya.
Emang beda ya keadaan sama kabar? Sama aja sih. Oh iya, sok. Gimana? Sama Prem aja sapanya. Terlihatnya mungkin gimana? Wah, sangat bersinar ya. Bersinar. Oke. Gimana? Apa kabarnya? Kabar baik, kabar sehat, Insya Allah selalu baik, insya Allah. Selalu baik, selalu sehat. Amin, amin. Iya, gimana enggak sehat ya? Kerjanya tuh jogging ya. Di SW-nya tuh 5 kilo. 5 kilo. Ya, itu sekali lari 5 kilo. Masya Allah. Ngajak-ngajak. Iya, nah itu masalahnya. Gak ngajak-ngajak. Jadi kita tuh nggak kebawa ikut lari gitu. Gitu ya. Kita senengnya atau seringnya lari dari kenyataan ya. Ketika tuh larinya tuh olahraga, fisik, kita malah lari dari kenyataan, malah bermimpi ya. Ketika kita melanjutkan mimpi itu menggapai mimpi dan mewujudkan mimpi. Betul sekali, betul sekali. Jadi kabar baik. Kenapa? Contohi gitu. Contoh ya. Dan juga sobat LDM juga harus ditiru ya. Olahraga meskipun pandemi sudah usai, tapi kan olahraga mah tetap ya wajib gitu ya. Biar segar bugar. Minimal olahraga mata berkedip, teman-teman jangan lupa berkedip. Karena ketika tidak berkedip, perih. Bentar. Iya. Kita dianggurin terus, kita lebih asik ngobrol berdua. Parah emang. Ente sumber aja lah, aneh masa gitu. Boleh. Berdua ya. Yaudah, Tum, maaf ya, Tum. Oke. Udahlah, nggak enak nih sama Tum ya gitu. Jadi kabar baik, kabar sehat, Tum ya? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Gimana nih? Harus. Di kondisi semester sekarang, yang istilahnya semester tua, gimana, aman? Nggak tua sih, sebenarnya masih muda. Oh, nggak tua. Oh, berapa ini ya? Semester 1. Oh, ini udah diulang lagi? Beliau diulang lagi semester 1? Enggak, maksudnya satu semester lagi. Oh, satu semester lagi. Amin. Lupa. Kita kan satu angkatan. Ya, sama lah. Emang iya? Iya, tuh. Tapi kurang lebihnya tuh pasti overthinking lah masalah kayak menyiapkan judul, tugas akhir kayak gitu. Pasti. Di era-era sekarang. Atau sosok ketua LDM mah aman-aman aja gitu. Kayaknya sebelum masuk UIN tuh udah ada judul gitu ya. Beberapa referensi. Pastilah. Gitu gak sih tuh? Judul kehidupan benar. Judul apa? Judul lebaran. Enggak, emang kalau kehidupan diberi judul kisah atau judul kehidupan itu apa sih? Judulnya mungkin Secercah Harapan Penuh Hikmah apa ya? Kok bahasa-bahasa AI ChatGPT gitu ya? Kayaknya sebelum kita podcast udah cari-cari dulu judul. Pastilah itu mah, pasti. Pada pertanyaan-pertanyaan kita itu sangat pure sekali kan? Iya, improve. Kita mah nggak ngelihat apa-apa ya, Prem. Nggak lihat apa-apa sebenarnya. Kita mah ngalir gitu aja. Set ya. Jadi jangan sampai kelihatan ini aman kamera. Aman. Nah, jadi gitu. Kabar baik, kabar sehat, dan overthinking masalah tugas akhir juga itu normal kayaknya itu ya. Yang penting kita mah ya kalau misalnya pengen hidup bahagia ya nggak usah terlalu diberat pikir ya. Berat pikir. Ya kalau misalnya terlalu pikirannya dibuat berat ya pasti overthinking. Akhirnya semuanya nggak mau dijalanin gitu. Akhirnya mah kasur lagi. Iya. Itu tipsnya ya Sobat LDM. Ketika kita gak mau overthinking, sebenarnya thinking teh boleh ya kata Tum teh. Cuma jangan over boleh. Ya, jangan over. Ya, jangan over. Pada akhirnya jadi mager, malas gerak. Ya. Tuh. Tapi nih, tadi banyak basa-basi tapi belum ada ini poin-poin yang pengen disampaikan nih. Iya benar. Pasti ada banyak penasaran nih yang dari yang nonton nih. Pasti pengen lebih apa? Lebih dalam. Kalau kemarin Hanif tuh dari zaman Nabi Adam. Karena pengen dari awal. Iya, pengen dari awal. Kalau sekarang itu enggak dari awal. Dari apa tuh? Dari lahir. Dari lahir ya. Dari semenjak. Enggak lahir kan. Dari Borojol ke Kamari. Borojol sampai sekarang ya. berada gitu beliau. Menjadi sosok yang kuat dan dalam struktur organigram tuh di berada paling atas gitu. Masya Allah. Itu perjuangan luar biasa gitu. Dan tentu rencanakan, tapi menjadi sebuah kisah yang bakal menjadi pasti banyak juga luka-likunya ya Prem ya. Pastilah, apalagi gitu. Di lembaga dakwah mahasiswa ini. Teman-teman juga yang lagi sedang berkiprah gitu ya. Pasti mempunyai cerita yang menarik, cerita yang wah Masya Allah. Jadi gini nih tuh, biar kita saling tektokan nih. Bentar, tadi udah beres Prem. Kabarnya udah baik berarti ya, kabar baik, kabar sehat. Nah sekarang balik nanya nih, boleh nggak? Boleh atuh. Gimana nih kabar dari host juga? Siapa terharu ya kita, gak ada yang nanyain kabar. Sebenarnya sih ini karena panas jadi harus ngomong nih. Iya. Enggak. Sedaunya agak panas nih. Kemarin Hanif gak nanyain kabar kita ya. Parah. Itu Hanif lagi kameramen. Oke, alhamdulillah. Anda sendiri kabar baik, kabar sehat Seperti yang kelihatannya masih bisa tersenyum, masih bisa
menyapa Tum dan Prem ya. Prem gimana kabarnya? Alhamdulillah baik saya mah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Well. Cuman agak sedikit beda nih. Kenapa kemarin rambutnya kayak rapi tapi kok sekarang jocong ya? Oh siapa? Aku mau udah rapi dari awal ya Tum. Oh ini. Ini. Oh iya benar. Ada yang beda gitu. Enggak, karena ini spesial. Jadi harus ada beda ya karena spesial. tamunya juga spesial. Betul sekali. Benar. Jadi gaya juga. Gaya namanya apa nih? Bukan cepmek. Enggak, gaya membelah samudera. Membelah samudera ya. Ini ada hempasan gelombang ya. Itu gelombang dakwah gitu ya. Karena ini podcast itu di LDM gitu ya. Jadi harus ada dakwah-dakwahnya gitu ya. Begitu. Insya Allah. Tapi teman-teman boleh dicontohin juga. Ini boleh. Sebagai style aja. Bukan style. Style. Oh, itu. Terlalu Sunda Karena kita orang Sunda ya. Coba P gerak. Peyem. Oke, alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Ane juga kabar baik, kabar sehat. Prem juga alhamdulillah. Dan akhir ini mungkin tuh kesibukannya apa mungkin ya selain tadi menjadi aktif di kepengurusan atau menjadi sebagai ketua di lembaga dakwah mahasiswa. Selain dari kesibukan tadi berorganisasi, berkiprah di dakwah kampus, terus juga kuliah, kesibukan apa lagi nih Tum? Sibuk sendiri kayaknya. Sibuk sendiri? Oh, pasti itu mah gini, sibuk memperbaiki diri. Masya Allah. Sibuk mempersiapkan. Bentar, kok sibuk memperbaiki diri sih? Kan udah baik dari awal ya? Iya. Masya Allah. Apa tadi? Sibuk mempersiapkan apa, Prem? Mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri biar bertemu dengan sama-sama yang siap. Oke, gak. Jadi gimana tuh? Lanjut. Kita dipotong oleh Prem. Kita harus tahan dulu, Prem. Cut. Oke, yuk. Emang parah. Ya, intinya untuk kesibukan ya alhamdulillah pastinya di semester 7 ya. Semester 7. Tadi bilangnya sih semester tua padahal masih muda gini. Masya Allah. Gimana saya? Gimana? Kelihatannya. Sobat LM juga pasti pas lihat wajahnya itu langsung kelihatan. Sebenarnya bukan tua banget. Oke tuh maaf ya tuh biar gak terlalu panas itu mengalami itu. Ya dia karena semester 7 walaupun semester tua tapi beliau yang paling tua sebenarnya. Jangan di-spill. Oke. Ya. Tapi paling muda kelihatannya. Iya jelas satu. Aminin aja. Ya, semester 7 dikaliku yang baru lagi ya. Mungkin kemarin sempat berat di semester 5 pasti ya karena kan masa-masa keorganisasian yang emang lumayan di puncak-puncak keaktifan banget gitu ya. Yang dimana dari tugas-tugasnya maupun yang lainnya tuh semester 5 pasti yang paling bisa dibilang kalau usia produktif banget lah gitu. Nah sekarang di semester 7 itu lebih kepada masa-masa dewasanya. Jadi udah peralihan produktif menuju masa dewasa gitu. Jadi peralihan di situ ya lumayan sih banyak lika-likunya, banyak berat-beratnya gitu ya. Yang penting tadi sih gak usah terlalu jadi overthinking banget, walaupun bisa jadi belakangnya overthinking ya. Cuma ditutupin. Nah itu. Dan pasti sih. Iya. Gitu. Emang gitu gak sih kalau cowok tuh jadi nggak terlalu ngobrolin. Tapi pas malam-malam nangis ya. Ngomong terus sendiri. selimut ya. Terus sambil doa robito gitu. Ya gitu berarti karena sama-sama setelannya Ikhwan ya laki-laki pasti gitulah pasti mendam gitu biasanya ya kayak gitu. Tapi gimana berhasil diluapkan dengan karya ya, Masya Allah. Semua itu. Karya jadi ketum LDM. Karya itu sebuah karya ya. Kita mau nyampe ke sana tuh nggak berkarya ya. Mentok kita malah mundur. Ya, Masya Allah ya. Beliau mundur, dipajuin. Bentar, Tum, Prem, sebenarnya Ane bangga sekali bisa duduk di orang-orang hebat ya di podcast ini. Ini semua tuh kandidat calon ketua LDM UIN Sunan Jati Bandung. Wah, Masya Allah luar biasa ya Sobat LDM. Jadi beliau tuh nomor 1. Calon, ini nomor 1 ya? Ya. Nomor 1. Beliau nomor 4. Oh, nomor 4, oke. Ini nomor 5 tapi ketendang. Nomor 2. Oh iya, nomor 1. Sandy ya. Oh iya benar. Bro Sandy. Ane ketendang ya? Ya gak apa-apa. Pan tadi berkarya. Ketendang sih, jatuh sendiri. Pokoknya Ane bangga banget bisa satu meja, terus gelasnya samaan. Haus ya, minum. Oke. Minum semuanya, minum. Ceritanya di sponsori. Ya, ini dari LDM Store, teman-teman Mug kreasi dari kolaborasi dengan Humas juga Milad LDM ini yang ke-36 tahun 2024. Oke. Kayaknya banyak ini ya. Tapi nih tadi
mensoal jadi ketum tiba-tiba ya. Tadi semester 5 kan produktif. Dan juga itu sebagai peralihan beliau peralihan jadi dari yang asalnya anggota pengurus LDM. Jadi itu kameranya di sana. Jadi ketua LDM pasti tadi disinggung sama Tum semester 5 tuh masa-masanya gempuran, berarti gempuran benar-benar. Beliau juga masa peralihan dari sebelum ketua menjadi ketua. Iya, betul. Masya Allah. Semester 5 berarti. Terima kasih semester 5 telah menjadikan ketua umum dakwah jadi Tum ya. Ketua. Oke, jadi pengen tahu ya. Tahu. Karena ketertarikan dan juga teman-teman pasti penasaran itu. Teman-teman atau sobat LDM. Oh, sobat LDM. Gak apa-apa lah. Apa sih apa sih yang enggak buat sobat-sobat LDM gitu ya. Okay. Jadi nih, Tum. Apa tuh? Kayaknya jangan Tum deh, enak. Jangan Tum, coy. Iya, itu coy atau apa? Nas. Jadi sesuatu ya kalau Tum. Iya, jangan tuh, jangan. Jadi lagu. Dipotong wae. Ayo. Udah bosen kayaknya mau nonton udah di-cut apaan. Oke. Jadi gini nih. Udahlah, Tum aja lah, Tum. Jadi ceritain Tum. Tadi kan udah di-spill ya bahwa semester 5 tuh lagi produktifnya. Tapi di balik itu apa sih yang menjadi semangat antum gitu ya? Berkiprah di lembaga dakwah kampus dan bertahan dan sampai jadi ketua LDM. Bentar, apalagi yang menarik, Kum. Oh iya, Kum ini ya, Kum. Udah skip pada kita. Oke, Prime ya. Di sini pekerjaannya sebagai host ya. Ente jadi kita setara di sini ya. Oke. Ini biar enak kita. Jadi ya. Lebih kecil enggak, gitu tetap tuh kan kita beda meja ya. Ini host, ini bintang tamu. Ya harus meninggikan ibaratnya mah Tum di sini, kita mah di sini. Kita ente di sini, ente di sini. Beda enggak. Jadi Prime ya. Jadi menarik tuh, Tum itu seangkatan sama ente masuk LDM-nya ya? Betul sekali. Di tahun pertama kuliah. Dan itu masuk. Tertarik kalau aneh. Masih bertahan ya kayak antum sampai sekarang di lembaga dakwah tuh. Apa tadi yang menjadi apa? Motivasi itu dari awal. Terus dari semester 5 lagi menggebu-gebunya gitu, ya. Gejolak terus sampai gitu, mungkin terpilihnya ketua LDM. Boleh Tum berbagi. Jangan home lagi Tum Jadi keinget konten seorang nih. Siapa? Tumben ya. Oh itu. Udah skip itu. Ya jadi apa namanya? Sebenarnya agak plot twist juga ya. Pertama kali masuk LDM, terus juga tahu LDM. Walaupun ternyata setelah beberapa perjalanan ya tahu LDM gitu. Bahkan dari keluarga inti juga tahu gitu. Oh, dari awal. Sebelumnya belum tahu. Beneran belum apa tahu. Ya? Itu satu hal yang baru gitu. Iya. Jadi sebelumnya tuh emang gak tahu. Nggak tahu banget. Atau misalnya taunya pas LDK doang, bukan LDM. Oh, iya. LDK tahu. Karena kan di kampus lain tuh namanya LDK ya, Lembaga Dakwah Kampus. Kalau di UIN tuh Lembaga Dakwah Mahasiswa. Jadi Tum tuh beranggap ketika di UIN tuh nggak ada LDK-nya gitu ya. Apakah LDM itu ekstra atau UKM? Gitu nggak sih beranggapannya? Ya itu benar. Jadi dulu tuh nyari banget LDK di mana gitu. Dan dulu awal niat itu sebenarnya bukan niat apa-apa ya. Karena sebenarnya udah bikin ngebayangin lah kuliah gitu. Soalnya kan emang niatnya bukan kuliah di sini. Jangan curhat itu mah, Tum. Alhamdulillah ini takdir terbaik dari Allah. Takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Nah, pas waktu masuk ke UIN itu, kampus itu emang awalnya nggak mau aktif organisasi sebenarnya. Karena apa? Karena udah bosan sebelumnya. Minum dulu kayaknya. Minum dulu. Itu dari LDM Store. Lumayan ya, 2 kali nih. Follow Instagram LDM Store. Ya lanjut. Ya gitu, jadi nggak ada niat banget untuk aktif organisasi di dunia kampus. Bahkan emang udah berkeinginan tuh pengen pengalaman di luar gitu. Jadi kampus tuh cukup di kelas dan ikut mungkin jurusan lah himpunan. Tapi ternyata pas dipikir-pikir ketika dapat cerita dari orang tua gitu yang dulunya juga di UIN, terus juga kakak juga di UIN gitu. Aduh, ini UIN pride banget ya, Masya Allah, tabarakallah. Udah hatam banget. Udah hatam banget ya. Perwinan. Iya, udah tahu DPR, gue udah tahu dari sebelumnya. Aduh. Ikomah juga udah tahu dari sebelumnya. Gitu ya. Dulu Ikomah udah ada? Udah ada. Udah ada. Ikomah dulu. Oh iya, Masya Allah ya. Berawal dari masjid berarti UIN ya? Betul sekali. Karena peradaban itu berawal dari masjid. Masya Allah. Tuh kan luar biasa. Sedang membangun masjid. Membangun peradaban di masjid. Betul sekali. Dan di bawah masjid. Oke. Nah, jadi emang
Keluarga semua dari UIN? Enggak semua, beberapa. Beberapa. Ya. Nah, habis itu kan diceritain tuh. Pokoknya kalau aneh tuh, kalau pakai aneh pakai aku pakai gua. Bebas. Lu gua bebas. Ya bebas. Ya bebas. Itu renang atuh. Ayo kita renang kapan ya agendain? Terserah mau aku, mau Ana, mau apa lagi sih biasanya bahasa teh? Ya terserah lah. Enaknya manggilnya apa? Gimana nyamannya tuh? Kalau aneh gitu ya. Nah, aneh aja. Ya tadi ketika udah jadi gini, setiap aneh suatu hal ingin melakukan sesuatu pasti aneh kadang bertanya dulu gitu. Ke siapa? Ke siapapun itu, entah itu ada suatu hal, entah tugas atau apa sih bertanya dulu gitu. Ke orang yang emang lebih paham atau udah tahu gitu. Nah, salah satunya ketika aneh berkampus, pasti aneh nanya-nanya dulu tuh, di UIN tuh gimana. Dan cerita banyak, intinya ya karena saya pribadi masih jauh dari banyak kebaikan gitu ya, jadi ini mah perlu ada penjagaan katanya. Insya Allah. Dan tahu ada namanya LDK katanya. Itu apa namanya, bisa dibilang apa ya, apa ya bahasanya ya, apa mirip prohis ya, bisa jadi apa bisa jadi ya pokoknya jadi kalau dulu di SMA ada namanya rohis atau irmas. Rohis itu apa artinya? Rohis itu rohani Islaman. Rohani Islami kan. Kalau nggak salah alumni ya. Iya, Masya Allah. Jangan di-spill atau enggak. Bercanda. Nah, itu kerohisannya di kampus itu adalah LDK. Nah, ketika tahu cerita-cerita dunia kampus seperti apa dan perlunya ada penjagaan, karena tadi balik lagi ke diri aneh emang secara kapasitas itu masih jauh lah untuk menjadi mandiri yang baik gitu. Seseorang yang berkepribadian baik banget. Makanya berniat ke LDK yang menjaga diri gitu intinya. Dan pas banget pas udah ada niatnya dikumpulin tuh. Ikut LDK lah. Pas lagi sholat asar kebetulan itu kalau nggak salah asar atau zuhur. Ketemu siapa? Kayak kenal nih orang gitu. Pakai sarung, Masya Allah, terus gini-gini lah ya, kayak orang lagi ngaji gitu ya. Padahal lagi tidur gitu. Lagi doa gitu ya sebenarnya. Doa gitu. Nah, terus lihat kayak kakak kelas saya gitu ya di pondok, dan benar kata ada Bang Husnul Adi. Masya Allah, Bang Husnul Adi. Bang Husnul Adi. Berjasa banget. Berjasa. Beliau. Masya Allah. Kenapa tuh berjasa? Karena pakai jas. Oh iya. Oh pakai jas ya? Enggak. Dulu kan emang LDM pakai jas ya? Oh enggak. Enggak, itu beliau lagi saat asar pakai peci, pakai koko, lagi mau rojaah. Itu setelan beliau ketika dulu di pondok itu pokoknya kelihatan banget. Oh itu Bang. Di sana panggilannya bukan Bang Adib, tapi Bang Husnul. Bang Husnul. Bang Husnul, apa kabar? Ini lagi nonton ya Bang Husnul, apa kabar? Masya Allah itu menjadi wasilah. Tum juga masuk LDM karena Bang Husnul lagi mau rojaah, pakai sarung, pakai peci. Masya Allah. Mudah-mudahan sama jariah ya Bang Husnul yang Masya Allah jadi ketua FSLDK Baraya. Masya Allah, sehat selalu. Kita undang beliau ya. Kita undang? Oke. Jangan lupa komen mau digempur pertanyaan apa nih buat Kang Husnul Adib ya. Oke, jangan lupa komen. Kita siapkan jauh-jauh hari. Apa? Belum komen, belum subscribe. Subscribe dulu atau ya. Di LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, kembali lagi Tum. Berarti tadi wasilahnya Bang Husnul ya. Salah satu wasilahnya ya. Terus ngobrol-ngobrol apa gitu sampai jadi tertarik ikut di LDM? Ngobrol-ngobrol aja. Kenapa bisa di UIN gitu? Gitu. Sama cenakut yang nggak kesini. Enggak. Ya apa namanya? Yang ngobrol lah jurusan. Kan awal dulu terlalu kenal sebenarnya sama beliau tuh, cuma tahu nama sama sempet ya ikut juga salah satu organisasi juga tentang Kepalestinaan di pondok. Tahu beliau, ya udah akhirnya ngobrol. Terus nanya LDK di mana, soalnya pengen join nih. Tapi emang untuk penjagaan diri, kebetulan beliau udah aktif. Katanya itu di bawah masjid tuh. Oh, di bawah masjid. Di mana? Kirain buka dulu karpet, mana masjid? Oh, saya kira di bawah masjid. Kalau mau main yuk katanya. Nah, tapi aneh kan masih malas dan malu ya kayak. Ya udah. Ya gimana lah, maba gitu ya. Jaga image gitu ya. Jaga jaim gitu ya. Pura-pura itu ada itu gitu. Itu ada di situ tuh. Kayak gitu ya. Udah itu awal mula banget. Karena tadi pertama emang niat emang nggak ada aktif banget pengen organisasi. Jadi pengennya fokus kuliah aja di akademik. Terus tertarik di himpunan mahasiswa. Cuman karena tadi khawatir gitu ya, yang awalnya tadi di spill ya dari pondok yang insya Allah sudah terjaga, ini tuh, khawatir ketika masuk kampus karena tadi terkontaminasi. Karena tadi mendapatkan informasi yang memang pengalaman gitu dari orang tua, dari kakaknya gitu. Jadi mungkin dari Kang Hamzah atau Hamzahnya, jadi mungkin ada ketertarikan agar bisa
menjaga gitu ya, menjaga mungkin dari pergaulan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang memang perlu dibiasakan kembali ketika tadi mondok. Iya, betul sekali. Seperti itu. Masya Allah. Oke, Masya Allah sekali mungkin ya. Itu perjalanan ya, awal tiba-tiba tahu ada LDM. Betul sekali. Ya, gitu. Dan tadi sebagai tujuannya tuh menjaga diri. Menjaga diri itu jadi tidak hanya sama diri sendiri ya, perlu juga eksternal berarti ya Tum ya, ketika tum ya antum ya ketika kayak gitu biasanya anak-anak lembaga kampus itu biasanya gitu ya, Masya Allah, ente antuma ya kayak gitu. Jadi ada rasa was-was ketika cuman sendiri, itu khawatir gitu tidak bisa menahan diri gitu ya, menjaga ya, karena ada stigma gitu ya, entah aneh doang yang ini ketika ngobrol dengan teman-teman yang alumni pondok, ketika awalnya pondok, terus ketika kampus tuh udah sendiri gitu, misalnya ngekos sendiri tanpa ada aktivitas-aktivitas tadi yang mendukung giro semangat ibadah, itu kayak singa yang keluar dari penjara katanya gitu. Jadi karena dulu di pondok dibatasi, sekarang tuh jadi kayak wah gabres weh naon dulu penasaran di pondok, gitu bener gak sih? Tum ada kayak gejolak-gejolak seperti itu tuh? Pasti sih. Bukan setelah lulus malah, itu biasanya ketika masa liburan. Jadi pokoknya pelampiasan tuh Masya Allah. Langsung berbagai hal tuh yang sudah ditahan di sana dilampiaskan semuanya. Walaupun ya gitulah. Masya Allah ya, tadi luar biasa ya, ketika tujuannya juga mencari lingkungan yang baik, yang mensupport tumbuh kembang fitrah keimanan gitu ya, dengan hal-hal yang setidaknya menjerumuskan kepada hal-hal yang tadi makruh ataupun bahkan ke haram gitu ya. Jadi menjaga diri gitu ya. Masya Allah. Betul. Niat yang baik. Apalagi nih Prem yang perlu kita gali dari itu mumpung ada di sini. Bukannya banyak pertanyaan. Iya sih. Apalagi setelah tadi motivasi masuk lembaga dakwah sampai sekarang di strata tertinggi gitu. Apalagi nih yang pengen digali sama aku? Apa ya? Oke. Boleh kok Kum ke bawah dulu lihat. Boleh. Punya apa? Ini karena briefingnya sangat jauh banget itu. Katanya udah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Gimana ya, udahlah gini itu. Tadi di spill gitu ya. Alumni dari pondok gitu ya. Dari riwayat mungkin ya, berarti dari SMA itu berarti mondok. Terus SMP, SD sampai TK itu apakah mondok semua? Kalau kemarin kan Pak Humas ya, Bapak Hanif tuh anti negeri gitu ya, awal-awalnya gini-gini. Apa sih istilahnya itu yang pertama? TK. Apa sih? PP. PP itu apa? PP emang bukan. PP itu? SDP. Lah saya tanya ke Hanif, Nip, apa? Apa sih? TKQ. TPQ. SDP. Oh iya. SDP dulu. Tapi kan TK dulu katanya. Sekolah dasar, PA-nya apa? Enggak tuh, GTK dulu. Oh, SDP, sekolah dasar. P apa? Sekolah dasar pesantren. Terus SMP-nya tuh yang kurang-kurang apa? EPTQ apa? SMPTQ. PT. SMP. PTQ. T. SMPTPQ. Langsung aja suara ini. PPTQ itu ada suara Hanif guys. Ya, sobat LM ya. PPTQ. Terus PP. Ya itu PP yang kemarin. Iya, betul. Tapi bukan yang oranye. Itu ya PP Pondok Pesantren. Oke. Terus Hamzah ini gimana nih? Iya, dari orang gimana? Apakah jangan-jangan satu alma mater gitu ya? Wah, siapa tahu kan. Oke. Boleh tuh berbagi. Oke, mungkin sedikit ta'aruf lah ya. Ya, Masya Allah. Udah siap ta'aruf? Masya Allah. Jadi ya kan? Bukan siap kan? Oke, teman-teman CV-nya boleh dikirim ya. Oke. Tapi yang akhwat ya. Oh iya, akhwat. Oh iya, jelas satu. Kalau yang Ikhwan dipekerjakan ini. Kita udah dipekerjakan? Enggak. Enggak. Enggak boleh. Enggak. Ya apa, sedikit perkenalan. Tadi soalnya sebenarnya udah dikenalin jauh ya sama beliau-beliau. Padahal aneh nggak minta dikenalin tadi teh. Oh, nggak minta ya. Apa. Ya, tadi nama lah ya, nama Hamzah. Kalau misalnya IG-nya Hamzah aja ya, langsung follow. Hamzah boleh. Masuk tuh bayar nanti ya. Bayar ya. Ya, apa namanya, dulu aneh dari TK dulu. Jadi nggak, kalau di Bandung itu terkenal dari PG, Playgroup biasanya. Playgroup itu sebelum TK biasanya sebelum, atau? Kober. Oh, kelompok belajar. Tapi kalau di Kota Bandung biasanya PG namanya. PG.
Nah kalau aneh mah langsung TK, TKB, harusnya TKA dulu, tapi langsung TKB. Emang bedanya apa sih aneh? Aneh gak tahu. TKA itu kan TKB itu yang TK Al-Quran. Bukan, maksudnya tingkatnya beda lagi. Kelas TKA, kelas TKB. Oh, gitu. Kelasnya. Tapi kalau TK-nya TK Tekit. Oh, Tekit. TKIT maksudnya. Oh, TKI. Oh, tadinya mau disingkat. Itu udah singkat, jangan disingkat lagi atuh ya. Enggak, aneh dulu tuh kalau TK, aneh juga TK ya. Bukan maksud sombong ya, sama kita alumni TK ya. Aneh TKA, TKB, berarti kalau TKA tuh biasanya secara umurnya masih kecil. Umur atau emang kemampuannya masih iya, biasanya mah di ini lagi. Kalau aneh sendiri TKC. Jadi TKC itu udah lumayan itulah gitu ya. Kalau TKA gitu ya. Saya mah nol kecil, nol besar. Oh gitu ya. Iya, nol besar, nol kecil. Oh iya. Oh gitu. TKC nggak naik kelas. Nggak, TKC itu udahlah aja, bisi sombong, nggak apa-apa. Langsung aja lanjut. Nah, habis TKB kan biasanya orang tuh 2 tahun. Nah, cuma setahun langsung SD. Nah, itu nggak tahu mungkin gara-gara gurunya nggak kuat. Nah, jadi langsung kayaknya ini terlalu pintar deh, langsung lah ke SD-in gitu ya. Langsung tahu kuliahnya gimana? Langsung kuliah. Akselerasi. Terus ke SD juga sama SDIT. Masih di daerah Bandung juga, dekat rumah. Terus baru dari SMP mulai pondok. Tapi SMP-nya modern lah, bukan SMP IT, bukan SMP Ki gitu. Baru terakhir ke SMA. Tadi SMP mondok, walaupun bukan SMP IT, tapi modern lah intinya, bukan Salafiyah atau Salafi, bukan tradisional. Terus lanjut ke SMA. Kalau SMA namanya Mas sih sebenarnya. Mas tuh bau lah. Baru tahu. Apa tuh? Mas. Madrasah Aliyah swasta gitu. Oh, Madrasah Aliyah swasta. Mas Hamzah. Ya gitu. Jadi emang 6 tahun mondok tapi di tempat yang berbeda. 6 tahun sebelumnya lagi ya sekolah Islam juga gitu. Oh, berarti mondok tuh 12 tahun. 6 tahun. 6 tahun dari SMP. Oh iya. SMP sama SMA. Oh, 6 tahun tuh dari pondok yang berbeda. Iya, betul sekali. Iya, antara SMP sama Mas. Iya. Oke. Mas Hamzah. Sampai sekarang bisa ada di UIN Senandung gitu. Iya, jadi Bandung. Kampus tercinta. Apalagi sekarang lagi aktif gitu ya, masuk organisasi, terus di lembaga dakwah ya. Mahasiswa. Nih mungkin kita loncat rada lumayan tinggi ya. Tinggi ya. Iya. Setinggi apa? Kayaknya udah. Iya udah. Jadi karena memang butuh pernapasan gitu ya. Setinggi apa? Ya. Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa melampaui itu. Gitu ya, seiring waktu gitu ya, aktif di LDK gitu terkait dengan apa sih yang menjadi skill atau mungkin hal yang baru gitu ya dari Hamzah sendiri gitu ketika masuk di LDK atau di UINMA LDM gitu ya. Ketika dulu mondok terus sekarang apakah ada sesuatu yang nggak didapat di pondok selama terjun tadi di lembaga dakwah sebagai leader di lembaga dakwah mahasiswa di kampus gitu tuh? Yang nggak didapetin sebelumnya di SMA dan sekarang di kampus ketemu ente. Masya Allah, iya jelas ya karena kita tidak sama materi. Ya nggak salah sih ya, cuman atau gimana ya Mas Hamzah ya. Ada Palu. Palu tolong Mus. Ya pasti banyak hal sih yang didapetin ya, walaupun mungkin kalau secara kultur mah, ya tadi kan karena emang bermuara dari ingin menjaga untuk penjagaan diri ya pasti ya 11-12 sebenarnya gitu ya, karena dulu pondok juga. Tapi yang membuat beda adalah ya situasinya ya. Maksudnya kan kalau dulu di pondok itu benar-benar terkondisikan ya. Maksudnya terpisahkan banget. Ikhwan gitu. Jadi kalau main, kalau apapun itu pokoknya Iwan lagi. Berkegiatan. Awas ini. Ini dari LD, dari Mila DLM, dari... Udah banyak iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak iklan. Ya gitu ya. Apa namanya? Di kampus ya beda karena situasinya lagi enak. Ini emang MC-nya ini. Insyaallah Pak. Maklum haus ya kita ngobrol itu ya. Jadi sekarang mah harus banyak yang ngobrol. Mangga tuh. Ya. Dari mana tadi lagi ya? Oh iya, jadi ya itu pasti kampus beda ya. Pertama dari ruang lingkupnya yang berbeda.
tidak ada batasan, artinya gini, maksudnya tidak terkondisikan lah ya, tidak terkondisikan, beda dengan pondok pesantren. Pondok pesantren, iya. Pondok pesantren kan tadi udah dijaga lah, dipisah banget ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat lingkungan seperti. Nah kalau di kampus ya gimana kampusnya sebenarnya, tapi emang notabene umumnya di kampus Indonesia ya bercampur, gitu, heterogen, akhwat heterogen. Itu hal yang baru sih, dan tantangannya juga ketika berorganisasi terutama di LDM ini gitu. Itu sih yang jadi baru, dan akhirnya ya kalau kata orang sih, kalau kita keluar dari zona nyaman pasti akan lebih spektakuler lah yang didapetin itu. Apapun itu, misalnya entah itu soft skill ataupun permasalahan gitu ya, pasti dapetin hal-hal yang wah jadi hikmah besar banget lah gitu. Itu sih. Artinya dari tadi itu berani keluar dari zona nyaman gitu ya, mencari zona-zona lain yang perlu dinyamankan semuanya gitu ya. Masya Allah. Tapi mungkin lebih mendalam lagi nih. Jadi apa sih yang memang perlu kita lakukan gitu ya, sebagai kita kan udah aktif berorganisasi, pasti punya input atau output yang memang perlu nih dari teman-teman sobat-sobat dari mahasiswa, sobat LDM mahasiswa nih, yang memang harus kita punya gitu, skill, soft skill ataupun skill yang memang perlu kita ada gitu di diri kita gitu, ketika memasuki LDK gitu, seperti itu. Terus umumnya ketika menjadi mahasiswa gitu. Iya, betul. Ya, mungkin apa lah ya, lebih ke sharing lah ya, hasil pengalaman, walaupun sebenarnya sekali lagi saya bukan profesional ya. Karena sebenarnya ya kalau boleh tahu juga sejarah saya jadi diminta mana sebagai ketua umum juga bukan niat saya sebenarnya. Karena ya begitulah. Itu bukan rencana Tum Hamzah tapi rencana Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, gitu ya. Masya Allah. Ya di tantangan sebagai mahasiswa tadi ya, dari keheterogenannya sifat, kultur dan sebagainya, itu jadi tantangan utama. Nah, apa sih yang mungkin bisa jadi daya tahan kita agar tetap menjadi seorang mahasiswa yang baik, mahasiswa yang mungkin lebih produktif ya. Pasti semua produktif gitu ya, punya kesibukan masing-masing, punya orientasi masing-masing. Tapi mungkin ada yang lebih produktif. Arti lebih produktif itu karena ini kadang suka salah persepsi gitu. Terkait apa? Terkait produktif. Oh, iya. Karena ada yang bilang produktif itu harus sibuk gitu. Padahal mah bukan karena sibuknya itu. Sibuk belum tentu produktif. Nah, itu dia. Tapi kalau udah produktif, insya Allah apa? Insya Allah sibuk. Enggak, bukan. Insya Allah ya produktif. Iya, Masya Allah. Produktif itu menghasilkan karya gitu ya. Dan positif lah. Sibuk belum tentu menghasilkan ya. Nah, tapi menghasilkan udah pasti menghasilkan. Betul. Sibuk menghasilkan capek gitu ya. Tapi produktif pasti menghasilkan karya ya. Tapi benar, kalau sibuk doang kita orientasinya itu menghasilkan capek, iya, bukan sebuah karya. Iya benar. Nah, itu yang salah satu mungkin sedikitnya aneh masih terus coba lakukan ya, coba ikhtiarkan jaga. Ya ketika ingin produktif ya orientasikannya benar-benar ingin produktif, bukan pengen dilihat wah sibuk nih, SO-nya kemana-mana. Iya, Masya Allah. Padahal awal tapi sempet ada godaan itu kayak ngeliat orang-orang kayak sibuk banget ya gini, kayak pengen juga nih. Biasanya Gen Z lah ya, FOMO-FOMOan. Apalagi baru jadi mahasiswa gitu kan, wah itu kan keren gitu ya. Pengen lah ikut ini kan gitu. Ini capek ternyata terbengkalai semua ya. Itu ya tantangan di situ. Kayaknya pengalaman banget nih. Iya, Masya Allah, jadi curhat ya. Tapi menjadi titik baliknya lagi adalah ketika aneh baca buku yang lupa siapa penulisnya tentang produktif. Kalau salah judulnya Muslim Produktif gitu. Oh, kalau nggak salah Muhammad Haris penulisnya. Muhammad Haris atau Mustafa Ibrahim? Bukannya Mustafa Ibrahim ya penulisnya? Bukan. Anda juga punya itu sama. Bukan. Itu Mustafa Ibrahim di sana. Ya di buku itu dikatakan tadi yang pertama tentang produktif itu beliau berpandangan bahwasanya nggak harus sibuk gitu. Yang penting bisa menempatkan sesuatu hal dengan pas dan baik gitu. Terus selanjutnya tadi apa ya? Apanya produktif? Sebelum produktif teh? Sibuk. Sebelum produktif. Aduh, jadi lupa kan? Apa kan? Jangan apa? Kayaknya terlalu banyak minum jadi lupa ya. Peran yang memang perlu didapatkan. Oh iya. Skill iya.
mencari jati diri lah bisa dibilang. Dan puncak-puncaknya memang di semester 5 ini gitu ya. Dan sampai ke semester 7. Nah, yang menjadi pegangan Ane itu ya tadi karena meniatkan diri itu ya apa ya, tidak mencari penilaian orang lain lah terutama. Walaupun sempat karena pribadinya kena agak introvert sebenarnya, jadi pendiam sebenarnya. Oh serius introvert? Kita bahas sama introvert ya. Jadi tahu gitu dong. Jadi reunian introvert ya. Padahal mah iya sih. Apa namanya? Ya agak ya sebenarnya kalau di pribadinya terutama gitu ya. Agak sebenarnya mah lumayan apa ya, orangnya bukan baper sih, maksudnya gampang merasakan suatu hal gitu. Oh iya, berarti tapi baper. Tapi nggak bisa dibilang baper juga. Nggak beda lagi. Oh, beda. Baper mah kayak wah gitu ya. Oh iya. Gitu. Nah, terutama orang yang mahasiswa seperti itu memang harus ada penjagaan gitu. Nah, salah satunya ketika kita emang digempurkan berbagai hal, tugas-tugas kayak tuntutan apa kayak, yang paling penting emang perlu dijaga banget niatnya gitu. Karena kalau udah niatnya benar-benar baik, bagus, gitu, terjaga, insya Allah sih kalau menurut Ane akan apa ya, Allah tuh ngasih kekuatannya gitu ya. Kalau kata siapa itu teh, Saladin Al-Wibi gitu ya, kalau kasih Allah apa sih, Allah kasih masalah itu untuk saya kuat lah, intinya gitu lah. Bukan Allah memberikan kekuatan agar saya kuat, tapi Allah memberikan masalah itu untuk kami. Aku berdoa kepada Allah untuk dikuatkan. Allah memberikan aku masalah. Allah memberikan masalah untuk menguatkan. Nah, itulah ya. Bisa di searching Google aja. Nah, itu yang salah satu jadi titik balik juga. Itu kalau Ane kalau itu ngambil dari tulisannya Bang Edgar Hamas. Bang Edgar Hamas. Di salah satu tweetnya gitu. Tweet kontennya lah. Itu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang agak lebih enjoy daripada sebelumnya. Sebelum mungkin kayak harus mengikuti apa ya, harus bagus banget penilaian dari orang tua, dari teman dan sebagainya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah lebih nggak terlalu berat lah gitu, lebih terbuka, lebih bebas gitu. Walaupun tetap pasti ada masa-masa futurnya, itu mah manusiawi sih. Kalau nggak futur, robot kayaknya dia. Tapi robot juga ada baterainya gitu ya. Baterainya pasti langsung drop gitu ya. Butuh dicas. Betul. Dan kita pun butuh dicas ya. Iya, casnya tadi sama install hati. Ya. Teman-teman, gak tahu install hati. Ikuti install hati di Masjid Iqomah atau di Masjid Kampus 2 ya. Pokoknya starnya aja sosial media Instagram @LDM pasti. Iya, benar. Kita infokan terkait install hati buat nge-charge iman teman-teman, sobat-sobat LDM. Iya. Duh, Masya Allah Prem ya, tidak terasa. Sebenarnya terasa sih, masih banyak pertanyaan karena kalau berbicara sama Tum itu kayaknya harus 12 episode kayak drakor gitu ya. Satu season, nanti season kedua kurang gitu ya. 12 juga 40 kayaknya. Iya, kurang 12 ya. Maksudnya terlalu banyak drama. Enggak lah. Oh iya, enggak lah. Enggak terlalu berdrama ya semuanya. Terlalu banyak bergimik kan. Dan wah, Masya Allah. Nanti insya Allah akan ada lanjutan part-part selanjutnya ya kalau berbicara tentang tuh tadi baru kulitnya doang gitu ya. Baru kan kurang. Harusnya segini. Ya, ini baru segini banget gitu ya. Jadi pokoknya nantikan terus di podcast ada yang bercakap, cakap penuh manfaat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi bareng Tum ya, kita lanjutkan obrolannya gitu ya. Dan atau teman-teman sobat LDM mau request lagi, mau ngundang siapa, terus mau titip-titip pertanyaan nanti di episode selanjutnya dengan Tum Hamzah juga boleh tulis di kolom komen YouTube LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Masya Allah. Tum Hamzah, terima kasih atas perbincangannya yang penuh tentu manfaat ya untuk kita menguatkan lagi ya energi kita, karena berbicara dengan orang soleh tuh jadi nambah gitu ya, gimana tuh ya, mentransfer gitu ya, mentransfer jadi kerasa gitu ya. Masya Allah. Jangan lupa ditransfer. Nanti itu belum di briefing ya, kita belum di ini. Nanti nomor rekeningnya tolong di ini. Oke teman-teman. Ya teman-teman. Dikondisikan saja. Iya, terima kasih banyak Tum Hamzah atas kesempatannya di perbincangan LDM bercakap di episode kali ini. Tentu tadi masalah overthinking, terus perjalanan menuju orang nomor 1 di lembaga dakwah mahasiswa ya, Masya Allah. Masih banyak. Nomor 4. Oh iya benar. Oke. Pokoknya maksudnya nomor 1 itu karena jadi ketua gitu. Jadi nomor 1. Kalau calonnya kemarin calon nomor 4 gitu ya, Masya Allah. Gitu ya Prem. Dapat manfaat apa ya Prem?
Tadi dari obrolannya mungkin intisarinya dari obrolan tuh gitu. Mungkin lebih simpelnya ya, yaitu produktivitas tuh bukan terkait dengan kesibukan. Iya, catat. Tapi istilah ataupun definisi lain dari produktif tuh pekerjaan yang diselesaikan 6 jam itu bisa dikuras lagi jadi 3 jam. Itu adalah salah satu hal yang menjadi produktif. Dan langsung menghasilkan ya, produktif itu menghasilkan karya, seperti menghasilkan kita ini gitu ya. Iya, kita ini sedang berkarya gitu ya. Berproduktif. Iya, alhamdulillah kontrak kita diperpanjang ya sampai lanjut di episode 2 ya. Kedua kali host. Semoga aja. Semoga lanjut gitu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Udah cair belum kita? Belum ya? Alhamdulillah udah. Oh udah? Kok aneh belum sih? Itu berdua kali. Itu jatah lewat langit. Oke Sobat LDM, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast LDM Bercakap. Bisa dengerin di YouTube ataupun juga Spotify LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, jangan lupa tadi ya istirahat kata Tuma. Jadi harus sering istirahat, sering olahraga. Oke, sering olahraga agar badan sehat. Dan juga karena tadi lebih sering minumnya ya, jangan lupa juga minum. Bismillah. Minum batu. Oke, boleh. Meskipun ini kosong udah habis ya, nggak mau minum. Masih ada mau nih, sering. Udah. Oke, pas lampunya juga mati ya sama Mustafa. Belum di closing. Oke, terima kasih Sobat LDM sudah menyimak dari awal podcast sampai dengan menuju penghujung podcast di LDM Bercakap. Cakap-cakap penuh manfaat. Saya sendiri, bersama Ane Muhammad Rizky Rainer alias Rainer. Ane Baik Pramasidik alias Prem. Pamit undur diri dari layar kaca Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.